Aceh, wilayah di ujung barat Indonesia, dikenal sebagai Serambi Mekah, tanah yang religius, kaya sumber daya alam, dan memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap penjajahan. Namun di balik citra religius itu, Aceh juga menyimpan kisah getir tentang ketimpangan dan ketidakadilan. Pada awal 1970-an, pemerintah pusat menemukan cadangan gas alam raksasa di Lok Seumawe, yang kemudian menjadi proyek Arun LNG, salah satu ladang gas terbesar di Asia Tenggara. Kilang ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1978 dan setiap tahun menghasilkan miliaran dolar dari ekspor gas cair. Namun bagi rakyat Aceh, kekayaan itu terasa jauh. Jalan kampung tetap berlubang, sekolah kekurangan guru, dan perekonomian rakyat nyaris tak tersentuh. Sementara itu, hasil bumi Aceh mengalir deras ke Jakarta dan perusahaan asing. Kesenjangan inilah yang menimbulkan rasa keterasingan di kalangan masyarakat Aceh. Mereka merasa tanahnya dieksploitasi tanpa balasan yang adil. Di sisi lain, Aceh memiliki tradisi perlawanan yang kuat sejak masa perang melawan Belanda hingga perjuangan mempertahankan martabat Islam dan kedaerahan. Ketika kebijakan sentralisasi Orde Baru semakin mengekang ruang daerah, ketidakpuasan itu berubah menjadi bara perlawanan. Dari sinilah, pada tahun 1976, seorang tokoh bernama Hasan Ditiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, sebuah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi dan politik yang kelak menyalakan konflik panjang selama hampir 3 dekade. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri perjalanan lahirnya Gerakan Aceh Merdeka, mulai dari sejarah perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1976, konflik berdarah di tahun 1989 sampai 1998, serta ledakan kemarahan di era reformasi yang memuncak hingga 2003, hingga titik balik besar pasca tsunami 2004 yang membuka jalan menuju perdamaian. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari akumulasi panjang rasa sakit, ketidakadilan, dan luka sejarah yang menumpuk di dada rakyat Aceh sejak lama. Sejak masa kerajaan, Aceh dikenal sebagai bangsa yang berdaulat dan disegani. Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara, berdagang langsung dengan Turki Utsmani, Arab, hingga Eropa. Namun setelah bergabung ke dalam Republik Indonesia tahun 1949, banyak orang Aceh merasa bahwa jati diri dan martabat mereka perlahan terkikis. Hingga akhirnya, pada pagi yang sunyi tanggal 4 Desember 1976, di tengah hutan perbukitan Gunung Halimun, sejarah baru mulai ditulis. Di lokasi terpencil yang terletak di Kabupaten Pidie itu, sekelompok kecil orang berkumpul dengan tekad yang membara. Mereka datang bukan sekadar untuk berunding, melainkan untuk menegakkan sesuatu yang jauh lebih besar, cita-cita kemerdekaan Aceh. Di sanalah seorang bangsawan, ulama, dan intelektual Aceh bernama Hasan Ditiro dengan suara tegas mendeklarasikan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka. Dari tempat yang tersembunyi di jantung perbukitan, gema deklarasi itu melintasi batas-batas desa, menggetarkan hati sebagian rakyat Aceh sekaligus menimbulkan kegelisahan di pusat kekuasaan Jakarta. Hasan Ditiro bukan sosok biasa. Ia lahir pada 25 September 1925 di Gampong Tiro, Pidie, sebuah daerah yang sejak lama dikenal sebagai tanah ulama dan pejuang. Ia berasal dari garis keturunan bangsawan religius, keluarga yang memegang peranan penting dalam sejarah perjuangan Aceh melawan kolonialisme Belanda. Darah kepemimpinan dan semangat perlawanan mengalir kuat dalam dirinya. Sejak muda, Hasan dikenal cerdas dan haus pengetahuan. Setelah menamatkan pendidikan di Aceh, ia melanjutkan studi ke luar negeri, hingga akhirnya menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Di negeri itu pula pemikirannya berkembang pesat. Ia mempelajari hukum internasional, diplomasi, dan memahami bagaimana bangsa-bangsa membangun kemerdekaannya. Karier internasionalnya sempat menanjak.
Ia pernah bekerja di Misi Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, mewakili negara yang baru merdeka dan tengah mencari pijakan di dunia internasional. Namun, pengalaman itu justru menimbulkan keprihatinan mendalam di dalam dirinya. Ia melihat bagaimana cita-cita kemerdekaan dan keadilan yang dahulu diperjuangkan oleh para pahlawan Aceh seakan menguap begitu saja dalam sistem pemerintahan yang sentralistik di Jakarta. Dalam pandangannya, Aceh yang dahulu berdaulat, memiliki kerajaan sendiri, serta pernah menjalin hubungan diplomatik langsung dengan negara-negara asing, telah kehilangan hak historis dan politiknya. Aceh, bagi Hasan Ditiro, bukanlah provinsi yang lahir dari belas kasihan republik, melainkan bangsa yang secara paksa digabungkan ke dalam Indonesia tanpa konsultasi rakyatnya. Pemikiran itulah yang kemudian melahirkan doktrin utama GAM. Dalam manifesto yang dibacakan saat deklarasi di Gunung Halimun, Hasan Ditiro menegaskan bahwa rakyat Aceh memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ia menuduh bahwa pemerintahan Republik Indonesia telah menjajah kembali Aceh. Sebuah penjajahan baru yang datang bukan dari bangsa asing, melainkan dari saudara sebangsa sendiri. Dalam teks proklamasinya, Hasan Ditiro bahkan menyebutkan pembentukan negara Aceh Sumatera, sebuah entitas merdeka yang berdiri di atas dasar sejarah dan kedaulatan bangsa Aceh. Berbeda dengan gerakan-gerakan daerah lain yang hanya menuntut otonomi atau keadilan distribusi ekonomi, Hasan Ditiro memilih jalan yang lebih radikal, yaitu pemisahan total dari Indonesia. Namun pada awalnya, kekuatan GAM masih sangat terbatas. Anggotanya tidak lebih dari beberapa puluh hingga ratusan orang. Mereka terdiri atas para pemuda idealis, kaum intelektual, dan sebagian bekas pejuang dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Aceh, gerakan bersenjata yang sempat mengguncang daerah itu pada 1950-an, sebelum akhirnya berdamai dengan pemerintah pusat. Sisa-sisa jaringan mereka yang masih memiliki kemampuan militer dan pengetahuan lapangan menjadi salah satu fondasi awal bagi GAM untuk membangun struktur gerakan. Meski demikian, sumber daya yang tersedia sangat minim. Senjata langka, logistik terbatas, dan dukungan rakyat pun belum menyeluruh. Bagi banyak rakyat Aceh, ide kemerdekaan masih terasa seperti mimpi jauh, sementara ketakutan terhadap aparat negara masih begitu kuat. Latar sosial dan ekonomi pada masa itu turut memperkuat kemarahan Hasan Ditiro dan para pengikutnya. Sejak awal dekade 1970-an, Aceh sebenarnya tengah menikmati masa booming ekonomi akibat ditemukannya sumber gas alam besar di kawasan Lhokseumawe dan Arun. Namun, hasil dari kekayaan bumi itu tidak dirasakan oleh rakyat setempat. Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat sentralistik. Pendapatan dari proyek-proyek besar di Aceh diserap oleh Jakarta, sementara masyarakat di sekitar proyek justru tetap hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan itulah yang menjadi bahan bakar ideologis bagi GAM. Dalam pandangan mereka, Aceh telah dirampok dua kali. Pertama oleh kolonial Belanda, dan kedua oleh pemerintah Republik yang mereka anggap telah menjadi penjajah baru. Reaksi pemerintah terhadap deklarasi itu datang cepat dan keras. Jakarta memandang langkah Hasan Ditiro sebagai ancaman terhadap keutuhan negara. Melalui aparat militer dan kepolisian, pemerintah segera melancarkan operasi keamanan di wilayah Pidie dan sekitarnya. Dalam kurun waktu 1977 hingga 1979, berbagai operasi penumpasan dijalankan. GAM yang baru lahir itu hanya mampu melancarkan aksi-aksi kecil, pengibaran bendera, penyebaran selebaran propaganda, serta beberapa serangan simbolik terhadap fasilitas milik perusahaan asing yang beroperasi di Aceh. Namun skala perlawanan itu masih jauh dari kata terorganisir. Tentara Republik Indonesia dengan cepat menguasai situasi, memburu para anggota GAM, dan menangkap banyak simpatisan. Menjelang akhir 1979, fase pertama perjuangan GAM berakhir tragis. Banyak tokoh utama gerakan ini ditangkap, gugur, atau melarikan diri ke luar negeri.
Hasan Ditiro sendiri harus meninggalkan tanah kelahirannya untuk menghindari penangkapan. Ia kemudian bermukim di luar negeri, antara lain di Swedia, di mana ia terus melanjutkan perjuangan politiknya melalui jalur diplomasi dan propaganda internasional. Meski secara militer Gam nyaris lumpuh, benih ide kemerdekaan Aceh telah tertanam dalam kesadaran sebagian masyarakatnya. Bagi pemerintah Indonesia, operasi penumpasan itu dianggap sukses. Namun bagi rakyat Aceh, luka sosial dan perasaan ketidakadilan semakin dalam. Gerakan Aceh Merdeka memang tidur dalam arti fisik, tetapi secara ideologis, ia justru tumbuh di bawah tanah. Para simpatisan yang tersisa membangun jaringan kecil, menyebarkan narasi perjuangan di kalangan pemuda dan diaspora Aceh di luar negeri. Hasan Ditiro sendiri terus menulis dan menerbitkan pamflet politik yang menegaskan klaim Aceh sebagai bangsa berdaulat yang terjajah. Akhir dekade 1970-an menandai babak pertama dalam sejarah panjang konflik Aceh. Fase ini memang belum menghasilkan kemenangan militer, tetapi melahirkan tonggak sejarah yang menentukan. Dari perbukitan Pidie yang sunyi, ide Aceh Merdeka mulai bergema, pelan, tapi tak pernah padam. Benih yang ditanam oleh Hasan Ditiro pada 1976 itu, kelak tumbuh menjadi pohon besar yang mengguncang Indonesia 2 dekade berikutnya. Dengan demikian, kelahiran GAM bukan sekadar episode kecil dari pergolakan daerah, melainkan cermin dari benturan panjang antara idealisme sejarah Aceh dan realitas kekuasaan Republik. Ia adalah bab awal dari sebuah kisah panjang tentang identitas, keadilan, dan perlawanan berdarah yang akan terus berlanjut hingga bertahun-tahun kemudian. Setelah hampir 1 dasawarsa sunyi, Aceh kembali bergolak. Api yang sempat padam pada akhir 1970-an ternyata hanya meredup, bukan benar-benar padam. Di bawah permukaan, bara itu terus menyala, disimpan dalam diam, dijaga oleh kenangan, dan disulut oleh ketidakadilan yang tak kunjung padam. Tahun 1989 menjadi titik balik penting. Saat itulah gerakan Aceh Merdeka kembali bangkit dari tidurnya, membawa semangat baru, strategi baru, dan generasi baru pejuang yang jauh lebih berani dan terorganisir. Kebangkitan itu tidak datang tiba-tiba. Sejak awal 1980-an, banyak pemuda Aceh yang kecewa dengan keadaan di daerahnya mulai mencari jalan lain untuk melanjutkan perjuangan Hasan Ditiro. Sebagian dari mereka berangkat ke luar negeri, terutama ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Di antara mereka, ada sejumlah orang yang pernah mendapatkan pelatihan militer di Libya, negara yang saat itu dipimpin oleh Muammar Gaddafi, seorang pemimpin yang dikenal luas karena mendukung berbagai gerakan pembebasan di negara-negara dunia ketiga. Pelatihan itu bukan sekadar latihan fisik, tetapi juga penanaman ideologi, bahwa perjuangan kemerdekaan Aceh adalah bagian dari perjuangan menentang penindasan global. Ketika para pemuda itu kembali ke tanah air pada akhir 1980-an, mereka membawa bukan hanya semangat baru, tetapi juga kemampuan bertempur dan jaringan yang lebih solid. Mereka mulai menyusun barisan, membangun kembali struktur komando, dan menghidupkan kontak dengan Hasan Ditiro yang saat itu masih berada di Swedia. Di desa-desa terpencil di Pidie, Biriwen, Aceh Utara, dan Aceh Timur, aktivitas bawah tanah kembali muncul. Senjata-senjata hasil rampasan dari pos militer dan kepolisian mulai digunakan untuk serangan kecil. Aksi-aksi simbolik seperti pengibaran bendera bulan bintang, penyebaran selebaran, dan propaganda di masjid-masjid mulai tampak lagi. Dalam waktu singkat, Aceh yang semula tenang berubah menjadi wilayah yang penuh ketegangan. Kehadiran kelompok bersenjata GAM ini membuat aparat keamanan pusat bereaksi keras. Pemerintah Orde Baru, yang pada saat itu masih di bawah kendali kuat Presiden Soeharto, menilai perlawanan di Aceh sebagai ancaman serius terhadap keutuhan negara. Maka, pada awal 1990-an, Aceh resmi ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM.
sebuah status yang menjadikan provinsi itu berada di bawah pengawasan militer penuh. Melalui operasi besar yang dikenal dengan nama Operasi Jaring Merah, ribuan tentara dikirim dari luar Aceh. Pos-pos keamanan didirikan di hampir setiap kecamatan, bahkan di tengah-tengah perkampungan. Jalan-jalan desa dijaga, pergerakan warga dibatasi, dan kehidupan sehari-hari berubah drastis. Pada masa inilah ketakutan menjadi bagian dari kehidupan orang Aceh. Rumah-rumah warga diperiksa sewaktu-waktu, identitas diminta, dan siapapun yang dicurigai memiliki hubungan dengan GAM bisa hilang tanpa jejak. Laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia mulai bermunculan dari berbagai lembaga internasional. Amnesty International mencatat, antara tahun 1989 hingga 1993, lebih dari 2.000 warga sipil dibunuh secara tidak sah. Ribuan lainnya ditangkap tanpa proses hukum yang jelas, ditahan di tempat-tempat rahasia, atau disiksa hingga cacat. Mereka yang hidup di sekitar basis GAM seringkali dituduh sebagai simpatisan, meskipun banyak di antaranya hanyalah petani atau nelayan biasa. Salah satu simbol paling kelam dari masa ini adalah Rumoh Gaudong, sebuah rumah tradisional di Pidie yang dijadikan markas pasukan keamanan. Dari luar, rumah itu tampak seperti bangunan kayu biasa, tetapi bagi rakyat Aceh, namanya menjadi sinonim dari horor. Di dalamnya, banyak warga disiksa untuk mengaku sebagai anggota atau pendukung GAM. Kesaksian yang muncul setelah bertahun-tahun menunjukkan bagaimana Rumoh Gaudong menjadi pusat pelanggaran HAM berat yang sistematis, tempat di mana banyak orang tidak pernah keluar hidup-hidup. Selain Rumoh Gaudong, berbagai desa juga menjadi saksi bisu kekerasan, pembakaran rumah, penangkapan massal, dan penghilangan orang secara misterius menjadi pemandangan biasa. Di Aceh Utara dan Aceh Timur, pasukan keamanan kerap menjalankan operasi pembersihan yang mengakibatkan penduduk harus mengungsi ke pegunungan. Banyak keluarga tercerai-berai. Anak-anak tumbuh dalam trauma, menyaksikan ayah atau ibunya dibawa tanpa penjelasan. Dalam catatan pemerintah daerah Aceh yang disusun setelah 1998, tercatat lebih dari 1.000 orang tewas, 800 lebih hilang, ratusan cacat, ribuan anak menjadi yatim piatu, dan ratusan rumah dibakar selama operasi militer berlangsung. Namun, kekerasan justru menimbulkan efek yang tak diharapkan oleh pemerintah pusat. Semakin keras tindakan aparat, semakin besar pula simpati rakyat kepada perjuangan GAM. Banyak warga yang semula tidak terlibat politik menjadi marah dan kecewa. Mereka melihat bahwa aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi sumber ketakutan. Di desa-desa, doa-doa untuk para korban menjadi simbol perlawanan diam-diam. Cerita tentang orang yang hilang, rumah yang dibakar, dan anak-anak yang yatim karena operasi militer menyebar dari mulut ke mulut. Perlahan, dukungan moral terhadap GAM tumbuh, bukan karena semua orang ingin merdeka, tetapi karena mereka sudah kehilangan kepercayaan pada pemerintah pusat. Situasi ini menciptakan paradoks yang pahit. Pemerintah berusaha menumpas pemberontakan, namun tindakannya justru memperluas luka dan memperkuat narasi perlawanan. Bagi banyak rakyat Aceh, masa DOM adalah babak tergelap dalam sejarah mereka. Dari pagi hingga malam, suara tembakan dan patroli menjadi bagian dari kehidupan. Desa-desa di pedalaman berubah menjadi kawasan yang dibatasi, dan banyak orang hidup dalam kebisuan, takut berbicara, bahkan takut saling percaya. Memasuki pertengahan 1990-an, konflik di Aceh menjadi semacam perang yang tak diumumkan secara resmi. Di satu sisi, pemerintah terus mengklaim bahwa keamanan terkendali. Di sisi lain, laporan pelanggaran HAM dari LSM dan media internasional terus berdatangan. Bahkan setelah banyak operasi berhasil membunuh atau menangkap anggota GAM, semangat perlawanan itu tak pernah benar-benar padam. Hasan Ditiro dari pengasingannya di Swedia terus mengirim pesan, menegaskan bahwa perjuangan Aceh merdeka belum berakhir. Ketika akhirnya rezim Soeharto runtuh pada Mei 1998, situasi di Aceh mulai berubah. Di tengah gelombang reformasi nasional,
suara rakyat Aceh kembali terdengar. Desakan untuk mengakhiri kekerasan militer datang dari berbagai pihak, baik dari kalangan sipil Aceh maupun dari lembaga hak asasi manusia di Jakarta. Akhirnya, pada Agustus 1998, pemerintah Indonesia secara resmi mengakhiri status daerah operasi militer di Aceh. Tentara mulai ditarik dan sejumlah tempat penahanan ditutup. Namun bagi masyarakat, penghapusan status DOM tidak serta-merta menghapus rasa takut. Luka yang ditinggalkan begitu dalam. Banyak keluarga masih mencari orang-orang yang hilang. Banyak anak tumbuh tanpa orang tua. Dan banyak perempuan menjadi janda perang tanpa tahu kemana harus meminta keadilan. Dengan berakhirnya DOM, babak baru memang terbuka, tetapi belum ada penyembuhan yang nyata. Aceh memasuki masa transisi yang penuh ketidakpastian. Rakyat berharap keadilan, tetapi yang datang justru ketegangan baru antara harapan dan kenyataan. Periode 1989 sampai 1998 dengan demikian bukan hanya fase kebangkitan kedua GAM, melainkan juga masa di mana konflik Aceh menjadi luka kolektif yang membekas dalam sejarah Indonesia modern. Dari bara yang kembali menyala itu, api perlawanan akan terus menjalar hingga memasuki era reformasi. Ketika rakyat Aceh akhirnya berani menuntut kebenaran secara terbuka dan dunia luar mulai menoleh pada tragedi yang selama ini tersembunyi di ujung barat Nusantara. Ketika rezim Orde Baru akhirnya tumbang pada Mei 1998, angin perubahan bertiup ke seluruh penjuru Indonesia. Reformasi menjadi kata yang penuh harapan, sebuah janji tentang kebebasan, demokrasi, dan keadilan setelah puluhan tahun kekuasaan otoriter. Di Aceh, harapan itu terasa lebih kuat daripada di tempat lain. Setelah hampir 10 tahun hidup di bawah bayang-bayang daerah operasi militer atau DOM, rakyat Aceh menatap masa depan dengan keinginan yang sama, kehidupan tanpa ketakutan. Pemerintahan baru di bawah Presiden B.J. Habibie segera mencabut status DOM di Aceh. Keputusan ini disambut dengan rasa lega, bahkan oleh mereka yang sudah kehilangan banyak. Jalan-jalan yang dulunya dijaga ketat mulai terbuka. Pos-pos militer sebagian ditarik, dan media nasional untuk pertama kalinya bisa meliput kehidupan di provinsi ujung barat itu tanpa sensor yang kaku. Rakyat Aceh mulai berani berbicara. Di masjid-masjid, di pasar, di kampus, dan di jalanan, suara yang dulu dibungkam kini muncul kembali. Mereka berbicara tentang keadilan, tentang pelanggaran HAM di masa DOM, dan tentang masa depan Aceh. Namun, di balik euforia itu, luka lama belum sembuh. Banyak keluarga masih mencari orang-orang yang hilang. Kuburan tanpa nama ditemukan di ladang dan hutan. Rumah-rumah yang dulu dibakar tetap berdiri sebagai puing. Para janda perang masih menunggu kejelasan nasib suami mereka, dan anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua mulai mempertanyakan siapa yang harus disalahkan. Bagi rakyat Aceh, reformasi memang membawa ruang kebebasan, tetapi juga membuka kembali luka yang belum tertutup. Dalam ruang kebebasan baru inilah, gerakan Aceh Merdeka bangkit kembali, kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka yang selama masa DOM bersembunyi kini keluar dari persembunyian. Jaringan yang semula tercerai-berai mulai terhubung kembali. Di pedalaman Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara, bendera bulan bintang berkibar lagi. Bukan sekadar simbol, tetapi pernyataan bahwa perjuangan Hasan di Tiro belum berakhir. Banyak pemuda yang tumbuh di bawah represi militer kini bergabung ke barisan GAM. Sebagian karena idealisme, sebagian karena dendam, dan sebagian lagi karena tak punya pilihan lain. Mereka menyaksikan sendiri penderitaan keluarganya selama DOM, dan melihat perjuangan GAM sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang menahun. Di antara mereka, ada yang dilatih militer, ada pula yang menjadi bagian dari jaringan logistik dan informasi. Struktur organisasi GAM kini jauh lebih rapi. Mereka membentuk komando wilayah di berbagai daerah, mengatur pajak perjuangan kepada masyarakat, dan membangun jalur komunikasi yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pimpinan di luar negeri. Situasi ini membuat Aceh kembali tegang.
pemerintah pusat yang sedang beradaptasi dengan suasana reformasi menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin memperlihatkan pendekatan baru yang lebih demokratis. Di sisi lain, tuntutan kemerdekaan Aceh dianggap ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada 3 Mei 1999, ketika terjadi insiden simpang KKA di Dewantara, Aceh Utara. Ribuan warga turun ke jalan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan masa lalu. Namun, demonstrasi damai itu berubah menjadi tragedi ketika pasukan keamanan menembaki kerumunan. Puluhan orang tewas di tempat, banyak di antaranya masih remaja. Darah di jalanan simpang KKA menjadi simbol bahwa luka Aceh belum sembuh, dan bahwa reformasi di Jakarta tidak otomatis berarti keadilan di Aceh. Peristiwa itu justru memicu gelombang kemarahan yang lebih luas. Dukungan terhadap GAM melonjak drastis. Rakyat yang selama ini hanya diam mulai bersimpati, bahkan jika tidak bergabung secara langsung. Di mata banyak orang Aceh, pemerintah pusat tetap tak memahami penderitaan mereka. Upaya pemerintah untuk memberikan Undang-Undang Keistimewaan Aceh, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2001, dianggap hanya kosmetik politik. UU itu memang memberi ruang bagi penerapan syariat Islam dan otonomi lebih besar. Tetapi bagi sebagian besar masyarakat Aceh, itu bukan jawaban atas tuntutan utama. Sementara itu, GAM semakin kuat. Mereka menguasai sebagian wilayah pedalaman, melakukan serangan terhadap pos militer, dan menargetkan aset-aset ekonomi strategis. Dari tahun ke tahun, konflik bersenjata meningkat tajam. Dalam laporan media saat itu, lebih dari 1.500 orang tewas antara 1999 dan 2002, sebagian besar warga sipil. Pemerintah pusat, terutama setelah Megawati Soekarno Putri naik menjadi presiden, memutuskan untuk mengambil langkah keras. Pada 19 Mei 2003, pemerintah menetapkan status darurat militer di Aceh. Sebuah keputusan besar yang mengakhiri masa dialog singkat antara pemerintah Indonesia dan GAM. Operasi militer besar-besaran pun dilancarkan. Sekitar 50.000 pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan ke seluruh Aceh, menjadikannya salah satu operasi militer terbesar sejak masa Timor Timur. Helikopter dan tank lapis baja mulai masuk ke Lhokseumawe, Seumawe, Birwen, dan Aceh Timur. Media dilarang meliput bebas, wartawan asing dibatasi, dan dunia luar hanya bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi di dalam Aceh. Wilayah pedalaman kembali menjadi medan perang. Desa-desa dibakar karena dicurigai menyembunyikan anggota GAM. Jalan utama penuh dengan pos pemeriksaan. Banyak warga sipil terjebak di antara dua pihak. Di siang hari dicurigai membantu GAM. Di malam hari dituduh bekerja sama dengan tentara. Sekolah-sekolah tutup, perekonomian lumpuh, dan ribuan orang terpaksa mengungsi ke kota. Dalam banyak kasus, akses bantuan kemanusiaan dibatasi dengan alasan keamanan. Laporan organisasi kemanusiaan memperkirakan bahwa selama operasi ini berlangsung, lebih dari 2.000 warga sipil menjadi korban, baik tewas, hilang, maupun terluka. Konflik Aceh pada awal 2000-an bukan lagi konflik antara dua kekuatan bersenjata, melainkan tragedi kemanusiaan yang menimpa seluruh masyarakat. Perekonomian runtuh, tingkat kemiskinan naik hingga lebih dari 29% pada tahun 2002. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian karena desa mereka hancur. Rasa takut kembali menjadi bagian dari keseharian. Orang enggan keluar rumah malam hari, dan suara tembakan di kejauhan kembali terdengar seperti gema masa Dom. Namun di balik kegelapan itu, perlahan muncul kesadaran baru, baik di Aceh maupun di Jakarta, bahwa pendekatan militer semata tidak akan pernah menyelesaikan konflik. Pemerintah mulai menyadari bahwa setiap operasi justru menimbulkan dendam baru, dan setiap pelanggaran HAM hanya memperpanjang siklus kebencian. Di sisi lain, meskipun GAM terus melakukan perlawanan, mereka juga mulai kelelahan. Banyak anggotanya gugur, dan kehidupan masyarakat yang mereka perjuangkan justru semakin menderita. Fase 1998
sampai 2003 menjadi masa yang penuh paradoks bagi Aceh. Di satu sisi, reformasi membuka kebebasan politik yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di sisi lain, kebebasan itu melahirkan kembali amarah lama yang selama ini terpendam. Konflik yang dulu tersembunyi, kini meledak di ruang terbuka, membawa penderitaan yang jauh lebih luas. Namun justru dari penderitaan itu, jalan menuju perdamaian mulai terlihat. Pemerintah mulai berbicara tentang dialog. Lembaga internasional mulai memperhatikan Aceh, dan sebagian tokoh sipil Aceh menyerukan penyelesaian damai. Ledakan kemarahan itu, betapapun tragisnya, menjadi jembatan menuju babak berikutnya. Sebuah fase baru ketika peluru digantikan oleh perundingan, dan darah rakyat Aceh menjadi saksi bahwa kekerasan tak pernah bisa menjadi jawaban bagi pencarian keadilan. Dengan demikian, periode 1998 sampai 2003 menjadi salah satu masa paling menentukan dalam sejarah Aceh modern. Ia adalah masa di mana reformasi nasional bertemu dengan luka lokal, masa ketika harapan dan kehancuran berjalan beriringan, dan masa ketika rakyat Aceh, di tengah api perang dan trauma panjang, mulai melangkah menuju impian terbesar mereka, keadilan dan kedamaian yang sesungguhnya. Tak ada waktu untuk lari, tak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam hitungan menit, Aceh berubah menjadi lautan air bercampur lumpur dan reruntuhan. Lebih dari 170.000 jiwa hilang, ribuan anak menjadi yatim, dan seluruh pesisir barat luluh lantak. Seluruh dunia terkejut. Dalam waktu singkat, pesawat-pesawat bantuan dari berbagai negara datang silih berganti ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Tentara Indonesia dan pasukan asing bahu-membahu mengevakuasi korban. Di tengah reruntuhan dan mayat yang berserakan, batas antara kawan dan lawan menghilang. Prajurit TNI yang sebelumnya berperang melawan gerakan Aceh Merdeka, kini ikut mengangkat jenazah bersama para pejuang GAM, yang juga kehilangan keluarga dan rumah mereka. Bencana itu menghancurkan bukan hanya tanah Aceh, tetapi juga kebekuan hati yang selama ini memisahkan dua pihak yang berseteru. Senjata tak lagi bermakna. Rakyat yang selama puluhan tahun menjadi korban di antara dua kekuatan kini hanya ingin hidup. Dalam keheningan rakyat sudah tidak mampu menanggung perang. Berbulan-bulan proses itu berjalan, hingga akhirnya pada 15 Agustus 2005, sebuah kesepakatan bersejarah ditandatangani, Perjanjian Damai Helsinki. Isi perjanjian itu jelas, Gerakan Aceh Merdeka sepakat untuk menghentikan perlawanan bersenjata dan meninggalkan tuntutan kemerdekaan. Pemerintah Indonesia menarik sebagian besar pasukan non-organik dari Aceh, memberikan status otonomi khusus dengan hak politik yang lebih luas, termasuk hak membentuk partai politik lokal.
serta mengelola sumber daya alamnya sendiri. Mantan kombatan GAM direhabilitasi dan diberi jalan untuk kembali ke kehidupan sipil. Sejak saat itu, arah sejarah Aceh berubah. Desa-desa yang dulu menjadi medan perang mulai dibangun kembali. Sekolah, rumah, dan masjid yang hancur oleh tsunami perlahan berdiri lagi. Bantuan internasional mengalir, dan masyarakat dunia menyaksikan bagaimana sebuah tragedi besar justru melahirkan perdamaian. Tsunami yang semula dianggap sebagai murka alam, ternyata menjadi jembatan menuju kesadaran kemanusiaan. Ia menghancurkan tembok kebencian, membuka hati yang tertutup, dan mengingatkan semua pihak bahwa tidak ada kemenangan dalam perang saudara. Dari reruntuhan Aceh, lahir sebuah babak baru. Babak di mana rakyat bisa hidup tanpa rasa takut. Dan Aceh mulai menata kembali dirinya dalam damai. Setelah tinta perjanjian damai di Helsinki mengering pada Agustus 2005, Aceh memasuki babak baru dalam sejarah panjangnya. Sebuah masa yang penuh harapan, tetapi juga ujian. Deru senjata perlahan menghilang dari pegunungan, suara tembakan berganti dengan gema pembangunan. Dan rakyat Aceh untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun dapat menatap masa depan tanpa rasa takut. Namun, seperti halnya setiap perdamaian yang lahir dari perang panjang, kedamaian itu tidak datang dengan mudah. Ia harus diperjuangkan, dijaga, dan dipelihara dengan kebijaksanaan. Proses pelucutan senjata dimulai tidak lama setelah penandatanganan perjanjian. Dalam beberapa bulan pertama, lebih dari 800 pucuk senjata yang selama bertahun-tahun digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka diserahkan kepada pihak internasional yang memantau implementasi kesepakatan. Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia menarik puluhan ribu pasukannya dari Aceh, terutama pasukan non-organik yang sebelumnya ditempatkan dalam operasi militer. Langit Aceh yang dulu gelap oleh aroma konflik, kini mulai terbuka, menandai langkah awal menuju normalisasi. Para kombatan GAM yang selama ini hidup dalam rimba perjuangan perlahan kembali ke desa. Ada yang pulang ke keluarga dengan tangan kosong, ada yang mencoba membangun usaha kecil-kecilan, dan sebagian lainnya berupaya menata jalan politik baru. Dari semangat perjuangan itulah lahir partai politik lokal pertama di Aceh, Partai Aceh, sebagai simbol bahwa aspirasi politik kini bisa disalurkan melalui jalur damai, bukan lewat senjata. Pemilihan Gubernur Aceh tahun 2006 menjadi tonggak sejarah baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, seorang mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka, Irwandi Yusuf, terpilih secara demokratis sebagai gubernur. Momen itu menjadi bukti bahwa perdamaian bukan hanya mungkin, tapi nyata. Rakyat yang dulu hidup di bawah bayang-bayang operasi militer kini bisa menentukan pemimpin mereka melalui bilik suara, bukan melalui kekuatan senjata. Aceh pun mulai menjalankan otonomi khusus yang dijanjikan dalam perjanjian Helsinki. Pemerintah Aceh diberi kewenangan luas dalam mengatur wilayahnya, termasuk hak untuk menerapkan syariat Islam dan menggunakan bendera daerah sendiri. Simbol-simbol identitas Aceh yang selama ini terpendam muncul kembali, menegaskan bahwa Aceh bukan sekadar daerah administratif, melainkan tanah dengan sejarah, martabat, dan keyakinan yang kuat. Namun, jalan damai tidak selalu mulus. Setelah euforia awal, tantangan baru mulai muncul. Tidak semua mantan pejuang GAM berhasil beradaptasi dalam kehidupan sipil. Sebagian kesulitan ekonomi, sebagian lainnya terjebak dalam konflik politik internal di antara sesama EKS pejuang. Gesekan di tingkat lokal pun tak terelakkan. Antara kelompok politik baru dan lama, antara semangat syariat dengan kebutuhan pembangunan modern, antara idealisme perjuangan dengan realitas pemerintahan. Meski begitu, satu hal tak terbantahkan. Aceh telah berubah. Suara tembakan tak lagi terdengar di malam hari. Pos-pos pemeriksaan yang dulu menakutkan kini berganti dengan kantor pelayanan publik. Anak-anak yang dulu tumbuh dalam ketakutan kini bisa bersekolah dengan tenang. Pembangunan infrastruktur terus berjalan. Dan Banda Aceh yang dulu porak-poranda kini kembali hidup sebagai kota yang berdenyut dengan harapan. Perdamaian di Aceh bukan hadiah,
melainkan hasil perjuangan panjang. Perjuangan yang tidak lagi menggunakan peluru, tapi kesabaran dan kebijaksanaan. Masyarakat Aceh kini belajar bahwa menjaga damai jauh lebih sulit daripada berperang. Mereka menata kehidupan dari reruntuhan masa lalu, mencoba berdamai dengan sejarah yang kelam, dan melangkah ke depan dengan hati-hati. Kini, 2 dekade setelah perang berakhir, Aceh berdiri sebagai contoh bahwa luka sedalam apapun bisa disembuhkan ketika ada kemauan untuk berdamai. Jalan menuju kesejahteraan masih panjang, tantangan masih banyak, tetapi rakyat Aceh telah menemukan sesuatu yang dulu terasa mustahil, hidup tanpa perang. Dan di sanalah arti sejati dari damai yang diperjuangkan. Konflik Aceh meninggalkan jejak panjang. Lebih dari 15.000 orang tewas, ribuan anak yatim, dan puluhan ribu orang kehilangan rumah. Namun dari luka itu pula, tumbuh kesadaran bahwa perang tak pernah membawa kemenangan sejati. Kini, Aceh berdiri sebagai daerah dengan otonomi paling luas di Indonesia. Dari Lok Seumawe hingga Banda Aceh, dari Pidie hingga Aceh Barat, masyarakat perlahan menata hidup. Mereka mengingat masa lalu bukan untuk dendam, melainkan agar sejarah kelam itu tidak terulang. Aceh telah mengajarkan bahwa perdamaian sejati hanya bisa lahir dari keadilan, dan keadilan hanya bisa tumbuh jika setiap luka diakui dan disembuhkan bersama. Itulah yang bisa admin sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, admin mohon maaf ya. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.